Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurul Lailiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 pada program studi akuntansi dan keuangan. Pada pembelajaran kali ini di video PPL aksi ketiga, saya akan tampilkan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana model ini saya pilih untuk menyelesaikan masalah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bagaimana proses pembelajarannya? Simak videonya. Pagi anak-anak. Sehat semuanya? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap teman. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 12 AKL 2. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, kita cek kehadiran dulu. Tolong buka. Ya, oke. Saya cek kehadiran dulu. Nabilatul Qori'ah. Oh, belum sembuh ya? Sakit apa ini, Rek? Kayaknya agak lama ya sakitnya ya. Hari Jumat kemarin enggak masuk ini? Oh, di UKS. Oke. Najwa? Oh, kerja. Najwa? Loh, akeh yang sakit. Nila Kusuma? Oke. Nina? Hari lemes, Nin. Nirwana? Waduh, ini keserat-keserut iki koyo iya kemarin ya. Nur Hasima, sehat? Oke. Nur Hasima ini selalu pakai masker ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Oh anu. Oke, good. Sorry. Nur Azuba. Oke. Nur Fitria. Oke. Halisa. Oke. Purba. Oke. Putri Handayani. Lemes ya nih. Hah? Rahayu Ningsih nih, mana Ningsih? Yakin sakit? Iya. Mulai kapan? Wah, padahal arep tak tagih ora-ora ki entek jare ya. PHP isu WA Bu Nurul pesen orok-orok berapa? Ate tak balas. Baru ate tak balas. WA maneh. Bu Nurul sudah habis loh piye karepe iki. Wes. Ratna. Oke. Regita. Oke. Resti. Oke. Rindu. Oke. Rizka Dwi. Oke. Satrio. Nyapa Sat?
Satrio iki. Seli. Ayo sing genah sing ndi iki? Izin. Dalam rangka? Sudah berkeluarga. Septiasi. Oke. Septia. Oke, kare mereng-mereng ngono, Sep. Oh ya weh. Sefrina. Oke. Sinta. Oke. Zuzu. Ya Allah, rek iki. Padahal aku mesti semangat lewat ngomong Zuzu iki yo. Zuzu. Siti Nabila. Oke. Stevi. Nah, yo ngono sing semangat. Tania. Oke. Tiara DL. Oke, Tiara DP. Mana? Titi Ria. Oke. Umi. Oke. Vidya. Widya. Oh iya. Ini Widya. Tanggal berapa ya? Tanggal 30 kalau nggak salah bertanding. Kita doakan ya. Semoga gorong mari ndongone joko sesuk amin. Kita doakan semoga entah Widya atau Kristina nanti bisa membawa nama baik SMK Iya Ulumuddin. Ini iki anu juga, ini kebiasaan. Sampean sing sholat jamaah selalu sholat jamaah siapa? Oh ya wes, oke. Lek jamaah iku imam ketika baca doa sampean kapan maca amine? Ah? Pada saat doa kudu pada saat alfa Gusti Pangeran. Pada saat ya. Pas kapan? Sepanjang doa ya. Apa jenenge? Imamnya buru bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Tapi ngerti nggak sampean artinya doanya? Ayo mulai sekarang dipelajari makna dari doa-doa setelah sholat itu. Jadi sampean niku ngerti, kaya iki mau Bu Nurul buru ngomong semoga sampean wis amin. Gak ero semoga apa? Ya. Yanandra. Oke. Yolanda. Oke. Iki lumayan banyak yang sakit. Ya, absen sudah. Untuk selanjutnya seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Ayo silakan semuanya berdiri. Sudah? Indonesia kau tetap
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jangan duduk dulu, ya. Yang boleh duduk, yang bisa menyelesaikan permainan. Yang berhasil menjawab, boleh duduk. Pertanyaan pertama. Masih ingat materi di pertemuan sebelumnya tentang apa? Silakan. Ah? Materinya tentang apa? Bareng-bareng saya materinya tentang apa? Rekonsiliasi fiskal. Oke, silakan duduk. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Kenapa terjadi rekonsiliasi fiskal? Karena terdapat perbedaan akuntansi komersial dan menurut perpajakan fiskal. Oke, good. Silakan duduk. Materi-materi sebelumnya kita boleh tanya ya. Tentang pajak penghasilan orang pribadi. Ada yang masih ingat ada berapa pasal? Ayo. 21, 23, 26. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya apalagi ya? Di materi sebelum PPh orang pribadi, materinya tentang apa? PPh badan. Oke. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, pasal yang mengatur PPh final, pasal berapa? Ayo. Ayo PPh final. Ayo. Ayo PPh pasal berapa? Pasal berapa? Tidak ada yang bisa menjawab? Pasal 4 ayat 2. Tarif PPh 21. Ayo tarif PPh 21. 25% salah, 25% salah. 5%, oke. Ayo, terus PPh 21 itu tentang apa? Ah? Saya telat, gimana? PPh? PPh orang pribadi, oke, gak apa-apa, oke. Ditambahi, ya silakan. Ayo tambahan nomor ini Beni Solonggo. Usaha gaji honorarium, oke, ayo. Silakan duduk, silakan. Sat. Penghasilan dengan pekerjaan atau jasa dengan kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun. Ya wes, oke, silakan duduk. Ya, itu tadi yang kita lakukan kuis sederhana dengan mengingat materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya yaitu tentang, kalau yang terakhir kali yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Apa yang kita lakukan di materi rekonsiliasi fiskal kemarin? Mencoba mencari solusi. Solusi atas apa? Atas? Perusahaan yang melakukan kecurangan. Atas masalah perusahaan yang melakukan kecurangan. Oke, berarti kalau kita di rekonsiliasi fiskal mencari solusi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan, artinya manfaatnya untuk kita apa? Apa manfaatnya untuk kita?
silakan dicoba saja. Ya, untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal itu kegiatannya ngapain sih? Mencocokkan perbedaan antara komersial dengan fiskal. Good. Artinya dengan belajar mencocokkan perbedaan antara komersial dengan fiskal, manfaatnya untuk kita gimana? Yes, dicoba saja, silakan. Mengetahui bahwa orang akuntan itu banyak curangnya. Oke, itu tidak hanya di akuntan, di semua bidang itu selalu pasti ada celah orang-orang untuk melakukan praktek-praktek yang tidak seharusnya, itu selalu. Maka dari itu, Jarayani di akuntansi itu ternyata orang bisa curang ya, gitu. Dengan belajar rekonsiliasi fiskal kita artinya akan jadi orang yang lebih apa? Lebih hati-hati, lebih bijaksana, lebih teliti dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Sudah ketemu solusinya kira-kira? Sudah? Oke. Solusi ini nanti yang ingin Bu Nurul lihat dari masing-masing kelompok, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk masalah praktek kecurangan laporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan. Yang itu kita masih dalam tujuan pembelajaran yang sama di materi rekonsiliasi fiskal, mulai dari menjelaskan apa itu rekonsiliasi fiskal, mencari tahu penyebabnya, menjelaskan prosedurnya, sampai dengan praktik membuat yang namanya laporan rekonsiliasi fiskal. Oke, dan seperti biasa Bu Nurul selalu ingatkan penilaian di pembelajaran itu selalu ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Oke, sudah dalam bentuk tim ya? Oke, tim 1 mana? Lengkap? Kurang 1 kemana? Sakit. Tim 2? Kurang 2 kemana? Izin sama sakit. 3? Oke, sip iki. Lengkap. 4? Kurang 2. Sing kurang 5? Lengkap. Oke, sip iki lengkap. 6? Kurang 2, sisa 2. Ya. 7? Kurang 1. 8? Ya, oke, sip iki semangat iki jenenge. Ya, oke, sudah dalam bentuk tim. Saya yakin sudah diskusi ya, sudah diskusi mencari solusi atas permasalahan yang sedang dipecahkan. Maka karena sudah dalam bentuk tim, kita mulai pembelajarannya. Oh, oke, ini sudah. Dengan video lagi. Ya, ada video lanjutan, masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Silakan disimak videonya. Demikian Petugas Ditjen Pajak Jatim 2 menyerahkan 3 warga Sidoarjo Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri setelah nyatakan terbukti melakukan penggelapan pajak hingga senilai 2,6 miliar rupiah. Dari ketiga tersangka ini, JGS dan DY adalah pejabat penting di PT Liga di Kecamatan Buduran Sidoarjo Jawa Timur yang dengan sengaja meminta bantuan SW untuk menyiapkan faktur-faktur palsu untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dari pemeriksaan ini juga diketahui SW melakukan penjualan faktur-faktur palsu ini ke sejumlah perusahaan di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan, Semarang, dan Jakarta. Akibat perbuatan para tersangka ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 2,6 miliar rupiah. Ketiganya dijerat melanggar pasal 39 ayat 1 Jamto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Akibatnya ketiga tersangka terancam pidana 2 hingga 6 tahun kurungan serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak atau paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Mereka sebagai pengguna dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi dengan tujuan untuk mengecilkan
pajak yang dibayarkan kepada negara. Pajaknya itu adalah kekayaan. Modusnya gimana? Modusnya supaya mereka bisa membayar pajak ke negaranya diperkecil, maka mereka mencari faktur-faktur pajak di luar yang diperjualbelikan, yang ada di memperjualbelikannya, sehingga itu untuk mengurangi pajak yang akan mereka setorkan ke negara. Hingga kini petugas masih terus mengembangkan kasus ini untuk dapat mengamankan para pengusaha atau pemilik usaha yang menggunakan cara yang sama menghindari pajak. Riko Adiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur. Oke. Video yang sudah ditonton, informasi apa yang bisa digali? Silakan Regita. Menggunakan faktur palsu untuk melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi pajak yang akan disetorkan di pemerintah. Menggunakan faktur-faktur palsu untuk mengurangi pajak yang akan disetorkan atau yang harus dibayar. Ada yang mau menambahkan atau ada yang menyoroti fenomena apa yang terjadi dari video kemarin? Kemarin ada berapa video? Satu ya, satu sama sekarang. Satu Tarek? Iya. Bukan dua? Oh satu, ya. Oke. Dari video, dua video, semuanya sama-sama kasusnya adalah kecurangan. Kecurangan untuk mengurangi pajak atau menghindari pajak. Artinya dua video yang sudah kita tonton ini adalah sampel, hanya bagian contoh kecil dari apa yang terjadi di praktek dunia kerja yang sesungguhnya. Contoh kecil, dua kasus. Yang kemarin adalah kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda. Yang sekarang adalah beberapa pengusaha yang itu tujuannya sama, yaitu menghindari pajak. Artinya kalau dari video ini, dari masalah ini, apa masalah terbesar yang terjadi di negara kita ini? Berarti ya, gimana? Kurangnya kesadaran akan membayar pajak. Yes, artinya kurangnya kesadaran rakyat Indonesia ini untuk membayar pajak. Artinya memang pajak ini masih menjadi sesuatu yang dihindari, menjadi sesuatu yang menjadi momok bagi para pelaku usaha maupun perorangan. Kenapa? Karena harus mengeluarkan uang, ya kan? Mengeluarkan uang secara cuma-cuma disetorkan kepada negara. Ini menjadi masalah yang sangat serius yang perlu kita carikan solusi. Mencari solusi untuk permasalahan besar seperti ini, kita tidak harus menunggu menjadi orang yang kerja di pemerintahan atau di dunia perpajakan. No, tidak nunggu seperti itu. Mulai dari sekarang saya mengajak anak-anak 12AK2 menyoroti masalah yang memang sedang terjadi di dunia usaha atau dunia industri. Ya, maka dari itulah di mata pelajaran administrasi pajak, khususnya di materi rekonsiliasi fiskal, saya mengajak sampean semua untuk benar-benar menawarkan solusi terbaik kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan pajak. Jadi tetap menjadi warga negara yang baik, tapi kepentingan dia untuk tetap mendapatkan laba yang tinggi tetap terakomodir. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Oke, karena hari ini kita akan fokus mencari solusinya, maka kita akan bahas solusi itu yang sudah dikerjakan atau kamu sajikan melalui pekerjaan masing-masing di mana? Di LKPD. Are you ready? Ready. Oke, kita bahas mulai LKPD yang pertama. Silakan LKPD yang pertama, siapa yang mau tampil? Kelompok berapa? Oke, sorry.
Oke, sebentar saya cek dulu. Yes? Oke. Untuk yang solusinya terakhir ya. Kita akan coba bahas yang poin 5A ya. Oke. Oke, berarti ini tidak perlu maju ya. Maju, mau maju? Di sini saja. Oke, kita silakan dibaca. Yang lain silakan menyimak. Kalau seandainya ada jawaban yang berbeda atau mau menambahkan silakan. Yuk. Apakah yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal atau perpajakan. Oke. Laporan rekonsiliasi fiskal adalah cara untuk mencocokkan perbedaan dan seterusnya. Ada yang berbeda atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Kelompok 2, apakah jawabannya sama, beda? Oke, silakan. Laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan yang dihasilkan dari laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan atau direkonsiliasi menurut ketentuan dan peraturan fiskal, dibuat untuk mempermudah pengisian SPT tahunan, PPh, dan penyusutan laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Oke, lebih detail. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sama? Oke, good. Jawabannya bagus. Jadi, laporan rekonsiliasi fiskal yang dimaksud adalah cara untuk melakukan pencocokan perbedaan yang terjadi di laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan. Siapa? Iki dhisik mau. Wis ngacungkat mau ta? Ndak kan? Ayo silakan. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal? Yap. Karena terdapat perbedaan laba yang dihasilkan menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Kenapa perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal? Menurut kelompok 2 karena adanya perbedaan. Yang itu perbedaannya Laba yang dihasilkan menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin perbedaan yang dimaksud perbedaan yang seperti apa? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Intinya sama. Oke, perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan apa? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Yang menyebabkan perbedaan itu apa? Yes. Perbedaan konsep penghasilan, perbedaan pengakuan beban atau biaya. Ya, perbedaan pengakuan atau perhitungan persediaan dan seterusnya. Ya, ada yang mau menambahkan? No, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Sing yakin toh, ayo, silakan. Nah, yang C ini berarti masing-masing kelompok punya jawaban yang sedikit berbeda karena menggunakan bahasa sendiri. Ayo silakan. Satu, kita harus tahu rekonsiliasi fiskal yang diperlukan. Dua, mengidentifikasi penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap. Bisa ditulis dulu, ditulis ayo biar kelihatan nanti. Jawabanmu bagaimana? Itu
Tekan comments. Ada yang mau mencoba juga? Silakan, kelompok yang lain. Hah? Sama? Emang tahu jawabannya seperti apa? Tahu? Kita harus tahu rekonsiliasi fiskal yang diperlukan. Kemudian mengidentifikasi. Sama? Intinya sama. Oke. Coba saya cek kelompok 1. Mana? Oh, sebentar. Mana ini? Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, mengidentifikasi elemen penyesuaian, menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha, mengoreksi, melakukan penyusunan laporan, mengoreksi. Oke, sama ini ya. Oke, coba kelompok 2. Mengenal terlebih dahulu, mengidentifikasi, mengoreksi, melakukan penyusunan. Ini kelompok 3. Coba lihat. Mana? Mengenal lebih dahulu, menganalisa, mengoreksi, menyusun. Podo kabeh rek. Ayo mana? Dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat. Ini jawabannya atas ini. Iya, keliru. Sama? Iya, sama kayak ini. Ayo, ini berarti kurang tepat ini ya. Oke. Coba kelompok 6. Kode. Ini oh iki ya. Ini mana? Mengidentifikasi, mengoreksi, melakukan penyusunan. Mak pada bae, Rek. Sama? Kita harus tahu rekonsiliasi fiskal yang diperlukan pada Bahira. Itu pada mengidentifikasi, mengoreksi, melakukan. Mak pada. Hah? Oke, yap. Oke, thank you. Kelompok berapa ini? Kelompok 8. Kelompok 8 sudah menyajikan hasil diskusinya mengenai prosedur melakukan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal yang saya harapkan menggunakan bahasanya sendiri ya, tapi lengkap ini bahasa satu kelas. Waduh kabeh rek,
Oke, harus tahu rekonsiliasi fiskal yang diperlukan, kemudian mengidentifikasi penyesuaiannya, baru melakukan koreksi, terakhir baru menyusun laporan rekonsiliasi, laporan keuangan secara fiskal. Oke, jawabannya intinya semuanya sama dengan menggunakan bahasa kelas 12 AK 1. Oke. Oh iya 12 AK 2. Oke. Nah, ini baru, ini maju ya. Lanjut yang kasus PT Nusa Bakti Tbk. Number 1, silakan maju. Hah? Enggak maju. Ayo, karena ini analisa. Ayo silakan maju dengan kelompoknya. Iya. Ben ketok kompak Dua orang maju. Ayo 2 orang. Ayo. Jelaskan dong. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Dalam jumlah gaji karyawan sebesar Apa itu? Dari awal dong. dari mana, Bu? Iyalah. Perhatikan dalam berikut ini. PT Nusa Bakti Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan. PT Nusa Bakti Tbk didirikan oleh Tuan Eko Purnomo. Berikut laporan laba rugi PT Nusa Bakti Tbk yang berakhir 31 Desember. Oke, ya udah usah. Informasi tambahan berdasarkan laporan keuangan di atas. 1. Dalam jumlah gaji karyawan sebesar 100 juta termasuk juga pengeluaran pribadi direktur utama sebesar 100.000 sebulan untuk biaya sopir. 2. Berdasarkan hasil stok rem ditemukan nilai kerugian aktif lebih tinggi sebesar 20 juta dari nilai yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. 3. Harga perolehan mesin adalah 60 juta dan disusunkan setahun 15%. Digunakan metode saldo menurun. Mesin tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. 4. Harga perolehan gedung adalah 275 juta dan disusunkan sebesar 10% setahun. Digunakan metode garis lurus. Berdasarkan informasi pada PT Nusa Bakti Tbk di atas, identifikasi penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal yang terjadi. Ayo, jelaskan dong, ojo nggih bacaan tok. Ayo. Yang pertama, gaji karyawan 100 juta termasuk juga pengeluaran pribadi direktur utama 100.000 sebulan untuk biaya sopir. Silakan, analisisnya gimana? Karena 100.000 merupakan pengeluaran pribadi, maka tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Sehingga dalam 1 tahun 100.000 dikali 12 bulan hasilnya 1.200.000. Jadi total koreksi fiskal. Oke, nggih spidol, pakai spidol. Ini sudah ya? Bisa dihapus ya? Oke. Yuk. Enggak usah. Kayak Bu Nurul menjelaskan gitu loh. Iku spidol satunya. Ayo. Ayo silakan. Jadi karena yang 100.000 ini merupakan pengeluaran pribadi. Agak keras suaranya, Ben masuk ke sini.
Oke, so Jadi koreksi fiskalnya koreksi fiskal positif. oke. Kenapa? Kenapa? Sudah? Oke. Kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3 menjelaskan bahwa dari 100 juta yang 100 itu 100.000 itu biaya sopir per bulan. Sehingga dalam waktu 1 tahun 12 bulan dengan 1.200.000 itu termasuk biaya pengeluaran pribadi direktur. Sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam pembiayaan. Ya, artinya menurut kelompok 3 ini termasuk koreksi fiskal positif. Silakan yang mau menanggapi atau menambahkan atau bahkan berbeda. Ini kurang lengkap, jawabannya kurang. Sudah betul tapi kurang lengkap. Analisanya masih kurang. Yuk, kelompok 1. Gimana? Alasannya, analisanya yang masih kurang dalam. Kelompok 2. Gimana? Kelompok 3. 3 ini yang 4. Ayo, analisamu gimana? Gini Bu, Ya, harus dikoreksi fiskal positif karena koreksi ini mengakibatkan laba kena pajak meningkat. karena mengakibatkan laba kena pajak meningkat. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu poinnya. Sama, ujung-ujungnya sama. Yes, jadi koreksi fiskal positif itu artinya terjadi kenaikan laba fiskal. Jadi kalau di akuntansi misalkan laba awalnya 10 juta, ketika dikoreksi naik menjadi 11 juta. Artinya kalau penghasilannya naik, maka pajaknya juga akan naik. Ini spidolnya mana? Coba geser dikit. Ayo perhatikan. Yang disajikan oleh kelompok 3 sudah bagus. Hanya kurang dalam sedikit. Bu, ini kan biayanya adalah biaya untuk sopir. Nggak boleh Bu, itu kan keperluan pribadi. Nggak boleh dimasukkan ke pembiayaan. Sehingga biaya ini harus dikeluarkan. Artinya kalau biaya dari 100 juta itu dikurangi 1.200.000, maka biayanya jadi berapa? Berapa? Kita ambil contoh. Penjualannya berapa di sana? Penjualannya berapa? 750 juta. Oke. Kemudian biaya gaji karyawan di sana adalah gajinya 100 juta. Artinya penjualan dikurangi gaji hasilnya 650 juta. Ini menurut laba menurut akuntansi atau komersial. Nah, di keterangan nomor 1 dari 100 juta itu yang 100.000 adalah biaya sopir, tidak boleh diikutkan, sehingga maka ketika direkonsiliasi yang dari 100.000 ini dikurangi berapa? 1.200.000, hasilnya 98 juta 8. Gini ya, artinya ini silakan dibanding. Ketika biayanya awalnya 100 juta, labanya 650 juta. Ketika biaya sopir tidak dimasukkan, labanya menjadi berapa? Berapa? 651.200. Terjadi kenaikan. Ini yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif. Oke ya. Untuk nomor 1 penjelasannya
sudah bagus. Saya harap yang nomor 2 dan seterusnya seperti ini penjelasannya. Paham ya? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo lanjut, silakan yang nomor 2. Silakan. Yani Maning. Ayo yang lain, nomor 2 silakan. Yuk, tidak usah takut salah. Salah itu urusan belakangan. Ayo silakan, nomor 2. Ini kita belajar berpikir kritis, ya, belajar memecahkan masalah. Ayo Nina dan tim maju. Ayo silakan. Tidak usah takut salah. Salah itu urusan belakangan. Belajar berani dulu. Ayo. Yani Maning. Ayo leganu Yani maju mana lo iki? Gatel ya Nik wisan sing ape maju. Ayo silakan. Halo. Ayo Regita dan tim. Kelompoknya Satrio. Nina maju, ayo maju. Salah urusan belakangan. Ayo, uang sama-sama belajar. Ayo. Ayo Nin sama Nyonya Hasimah. Konconono bareng-bareng wong papat ben gak ayo maju. Ayo maju. Ayo, konconono to. Pertanyaannya, ayo. Datanya. Yes. Berdasarkan hasil stok opname ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi 20 juta dari hasil yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Oke. Ayo silakan. Jawabannya positif, Bu. Ayo, yang lain diperhatikan. Ya oke, ayo. Saya pengen cek jawabannya kelompok yang lain. Nomor 2 mana? Alasannya stok objek merupakan Nggak dapat nilai berarti kalau belum. Ayo. nilai persediaan ini berpengaruh dalam nilai HPP. Jika hasil stok objek ditemukan nilai persediaan yang lebih Ayo, nggak dapat nilai ki berarti. Ayo mana? Ayo mana? Lo ini wis ngono. Kalau nomor 4 nanti tidak ada sih. Oke. akibat hanya pokok penjualan juga bervariasi. Persediaan akhir naik 7 juta, maka HPP-nya akan turun 20 juta. Tentunya HPP ini berakibat naiknya laba keuangan termasuk kena pajak, maka koreksi sebesar 20 juta ini disebut sebagai koreksi fiskal atau positif. Oke. Jadi menurut kelompok berapa Nina? 8. Menurut kelompok 8, stok opname persediaan akhir lebih tinggi 20 juta itu termasuk koreksi fiskal positif dikarenakan Menambah laba. dikarenakan Ayo. Ayo gimana? Dikarenakan? Ayo, sampaikan. Karena turunnya HPP ini berakibat naiknya laba kotor atau laba kena pajak, maka koreksi ini disebut koreksi positif. Oke, karena kenaikan karena piye iki mau? Penjelasanmu gimana? Karena turunnya HPP.
Karena turunnya, oke. Persediaan akhir yang lebih tinggi itu mengakibatkan HPP-nya turun. Ya, sehingga laba fiskalnya akan menjadi ada yang sama atau yang berbeda? Yang sama angkat tangan. Yang beda angkat tangan. Saya Bu beda Bu, gak ngerjakan. Oke, saya pengen sebenarnya harapan saya dianalisa lebih dalam. Maksudnya harga pokoknya turun itu gimana? Bisa ada yang mau menambahkan? Nila, geser. Awas kena kamera. Oke. Gini loh, nyonya ini. Di Mapol Praktikum Akuntansi Jasa Dagang Manufaktur, saya pengen nanya, rumusnya harga pokok penjualan itu bagaimana? Silakan. Ayo, rumus HPP. Ayo, wes kelas. Aduh, sebentar lagi kamu UKK loh, rumusnya HPP gak ero. Ayo rumusnya HPP gimana? Persediaan awal Are you sure dikurangi pembelian bersih? Persediaan awal Ya Allah Gusti Pangeran. Harga pokok penjualan, rumusnya? Ayo. Harga pokok penjualan, ayo dibuka lagi. Dikurangi pembelian bersih, ayo coba dikurangi pembelian bersih. Pembelian bersih itu ya ditambah. Ini kan logikanya persediaan awal itu barang sing wis ning gudang. Terus sampean tuku maneng iku nambah apa kurang? Nambah. Baru dikurangi persediaan akhir. Perhatikan. Ini break ya, adzan. Kono ae sik ya.
Oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk menentukan apakah laba itu akan mengalami kenaikan atau tidak, belajar rekonsiliasi fiskal itu tidak bisa lepas dari apa yang sampean pelajari di mapelnya Bu Dewi. Mapel praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Di mapelnya Bu Dewi sampean sudah belajar cara nyusun yang namanya laporan laba rugi. Untuk menghasilkan laba gimana? Untuk menghasilkan laba, penjualan ditingkatkan. Ayo, penjualan dikurangi beban atau pendapatan dikurangi beban. Itu kalau perusahaan jasa. Lek sampean perusahaan dagang, sebelum ke beban ada yang namanya PP. Ayo ingat apa ora? Di mapel Bu Dewi, penjualan ya dikurangi HPP. Ini disebut laba kotor. Baru dikurangi biaya-biaya disebut laba bersih. Nah, kita nyampe sini saja, laba kotor. Penjualan dikurangi HPP. Sementara HPP itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kita ambil ilustrasi. Seandainya itu datanya siapa itu? PT Nusa Baku. Hah? Bakti. Oke. Ini kita ambil beberapa poin saja ya. Contoh dibuka PT Nusa Bakti. Untuk laba komersial. Nomor 1 ini kita hitung laba komersialnya. Penjualannya berapa? 750 juta. Oke. Kemudian untuk dapat laba kotor dikurangi HPP. HPP-nya kita cari. Ada? Itu Bu. Mana? Oh, sudah ada ya. Oke. Ini asumsinya ini sudah ada, maka sampean harus nyari lebih dalam. Maka kita buat ilustrasi saja. Seandainya datanya adalah persediaan awalnya berapa ya? 10 juta. Pembeliannya 20 juta. Persediaan akhir 5 juta. Ini asumsinya adalah data komersial. Maka HPP-nya berapa? Berapa? 25. Persediaan awal ditambah HPP 10 tambah 20 30 dikurangi 5, jadi 25 juta. Maka secara otomatis kalau datanya seperti ini, HPP-nya 25 juta, labanya menjadi pira? 725. Oke. Ini dengan asumsi data komersial. Seandainya seperti ini. Berdasarkan hasil stock of name ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi 20 juta. Anggap ini lebih tinggi 2 juta. Berarti harusnya lebih komersialnya berapa? Inilah, ini kegedean 2 juta. 5 juta ini kegedean, Rek. Berarti kegedean 2 juta. Berarti seharusnya hanya 3 juta. Jadi HPP-nya akan menjadi 20 berapa? 27 juta. HPP-nya akan naik apa turun? HPP-nya naik. Sehingga kalau HPP-nya naik sama-sama 750 juta tapi HPP-nya 27 juta, labanya menjadi 750
20 naik apa turun? Turun. Karena turun berarti koreksinya adalah koreksi negatif. Begitu cara menganalisanya. Ya. Jadi jangan hanya pokoknya kayak naik iki, turun ini. Jangan. Harus belajar dianalisa. Efeknya seperti ini. Silakan ditulis dulu ben gak lali. Bu, nulisnya dari mana sak sirmu? Wes. Tapi paham ya yang saya maksud ya. Berarti kalau labanya persediaan akhirnya ternyata lebih rendah, berarti kalau kebalikannya ini berarti nanti menghasilkan koreksi fiskal positif karena HPP-nya akan lebih rendah sehingga labanya akan naik gitu. Oke, bisa dipahami Nina dan kawan-kawan? Bisa, oke, tapi bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Nina. Ya, silakan ditulis. Jam berapa ini? Hah? Oke, lanjut ya. Nomor 3. Yuk, silakan ya nih. Ah, gini loh. Terserah. Coba jelaskan aja, jelaskan. Penyusutan merupakan cara perhitungan manfaat ekonomis dinikmati atau terpakai selama 1 tahun. Nilai penyusutan ini akan mempengaruhi nilai ekonomis dari mesin tersebut. Peraturan perpajakan menetapkan bahwa tarif penyusutan untuk harta tetap yang disusutkan dengan metode saldo menurun sebesar 50% dari harga perolehan. Dengan itu, wajib pajak dalam melakukan penyusutan harta tetapnya ini kurang 35%, sehingga besarnya penyusutan mesin ini perlu ditambah atau dikoreksi sebesar 35% dari harga perolehannya, yaitu 35% dikali 60 juta sama dengan 21 juta. Karena adanya biaya tambahan penyusutan ini, biaya penyusutan lebih besar atau naik sebesar 21 juta. Hal ini menjadi turunnya laba kena pajak sebesar 21 juta. Maka koreksi fiskalnya disebut koreksi fiskal negatif. Oke. Menurut Yani dan kawan-kawan, harga perolehan mesin 60 juta disusutkan 15% per tahun itu menghasilkan biaya yang semakin tinggi. Ya, biayanya semakin tinggi sehingga labanya semakin rendah. Karena labanya semakin rendah maka disebut koreksi fiskal negatif. Oke, ada yang lain? No? Oke. Good. Silakan kasih tepuk tangan buat Yani. Oke, sudah ya. Kita tidak bahas semua pertanyaannya. Bu Nurul langsung pengen tahu solusi yang ditawarkan oleh masing-masing kelompok. Ya. Bu, yang lain gimana? Ini belum dibahas, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi ini nanti saya closingnya kita seakan-akan sudah selesai. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, semua pertanyaan sudah dibahas. Ada yang ditanyakan?
No, sekarang saya pengen tahu solusi yang ditawarkan oleh masing-masing kelompok seperti apa atas masalah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan. Mek Sito, yang lain? Nah, ikut maju. Yuk, semuanya ikut maju. Ayo agak cepat ya waktunya. Kelompok 1, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan tentang saran kami mengenai agar perusahaan tidak melakukan kecurangan atau melakukan penyusunan laporan ganda. Oke. Karena metode persediaan yang boleh dilakukan di fiskal itu hanya menggunakan metode average dan FIFO, maka kami menyarankan agar perusahaan tersebut menggunakan metode persediaan average. Mengapa kami menyarankan seperti itu? Karena jika menggunakan metode FIFO itu saat terjadi inflasi, karena barang masuk pertama keluar pertama, biasanya harganya lebih murah daripada yang baru beli. Otomatis harga pokok penjualannya rendah dan laba yang diperoleh semakin besar, sehingga pajak yang harus dibayarkan semakin besar juga. Maka dari itu kami menyarankan untuk menggunakan metode persediaan average karena pajak yang dikeluarkan menghasilkan harga pokok menghasilkan laba yang lebih rendah daripada menggunakan metode FIFO, sehingga pajak yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih rendah. Oke, kelompok 1 menyarankan solusi perusahaan diminta untuk menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata dengan alasan bahwa kalau menggunakan rata-rata maka akan menghasilkan persediaan yang laba yang lebih rendah. Secara otomatis kalau labanya rendah, pajaknya juga rendah. Ada yang sama, punya solusi yang sama? Apakah ada yang sama? Semuanya berbeda. Oke. Ada yang sama? Gimana? Kelompok 6, silakan maju, ditanggapi. Ayo. Ayo Mas Sat. Ayo Bang Sat. Sorry. Iya benar kan, Bang Satrio. Sorry. Ayo Bang. Ayo gimana Bang? Oke, saya mendekat dulu, beno suarane terdengar jelas. Kelompok 6, solusinya ditawarkan apa? Sama average. Oke, kenapa? Mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah dalam perhitungan harga pokok dan tidak perlu memperhatikan stok barang. Jawabannya dewek, ditakon-takon dewek. Pertama maupun terakhir dan untuk penerapannya lebih mudah. Karena diulang. Karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir dan untuk penerapannya lebih mudah. Oke. Yap. Ini rata-rata biasanya, jadi langsung menetapkan. Oke. Saya sepertinya bisa menerima solusi ini. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1 dan kelompok 6 itu betul. Jadi dengan menggunakan metode rata-rata itu bisa meminimalisir angka pajak yang harus disetorkan. Cuman alasannya kelompok 6 kurang lengkap, lebih lengkap kelompok 1. Tapi kelompok 6 ini menyajikan dengan menggunakan rata-rata ini ada kelebihannya.
tidak perlu melakukan stock of name awal dan akhir ya, dan juga pengaplikasiannya akan lebih mudah. Oke, solusinya bagus. Kita nanti akan simpulkan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Lanjut kelompok 2. Silakan. Yuk, kelompok 2. Kita agak molor sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang solusi untuk masalah kecurangan perusahaan membuat laporan keuangan ganda. Kami menyarankan untuk menggunakan metode penyusutan fiskal garis lurus yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Karena menurut kami pasal 11 ayat 1. Karena menurut kami dalam metode ini beban penyusutan akan selalu dianggap tetap per tahun hingga akhir masa manfaat. Metode ini termasuk metode penyusutan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Dan penyusutan bangunan menurut pajak juga hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Jadi, metode penyusutan garis lurus ini lebih relevan digunakan dalam perusahaan agar besar pajak lebih kecil dengan penghasilan yang tetap besar, juga meringankan perusahaan tetapi tidak juga merugikan pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Oke, silakan. Yang sama ada? Silakan. Menyangga. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5, oke. Boleh maju, ayo. Silakan. Kelompok 5 mau menyangga. Sepertinya jawabannya berbeda tapi dengan satu lingkup, iya. Iya, oke, silakan. Ayo, silakan maju. Ayo, kon maju kok di Hasimah. Yes? Oke. Ya, silakan. Untuk kelompok kami menyarankan perusahaan untuk menggunakan metode penyusutan saldo menurun yang diatur dalam pasal 11 ayat 2. Karena berdasarkan metode ini akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar di tahun pertama dan laba setelah pajak penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode garis lurus. Kalau metode garis lurus kan labanya tetap ya, sama rata. Jadi otomatis pajaknya besar. Kalau menggunakan saldo menurun, itu beban penyusutannya kan besar, tapi labanya kecil. Jadi pajaknya juga kecil. Yap. Jadi untuk metode penyusutan kebetulan kelompok 2 sama kelompok 5 ini memilih solusi yang sama. Sama-sama memilih solusi di metode penyusutan. Hanya saja metodenya yang dipilih berbeda. Kelompok 2 memilih penyusutan dengan metode garis lurus. Kelompok 5 memilih metode saldo menurun ganda. Dengan menggunakan salah satu metode ini, maka metode yang paling bisa menghasilkan pajak lebih rendah adalah sesuai yang dijelaskan oleh kelompok 5, saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda itu kan tarifnya adalah 2 kali garis lurus. Di tahun pertama itu langsung akan menghasilkan penyusutan yang besar. Otomatis beban penyusutannya akan besar. Karena bebannya besar maka labanya akan kecil. Dengan labanya kecil maka pajaknya juga kecil. Oke ya, bisa dipahami ya kelompok 2. Oke, tapi bagus. Berani tampil dengan analisanya yang cukup bagus. Sudah berani melakukan analisa, hanya perlu lebih teliti lagi. Oke? Good. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2 sama kelompok 5. Lanjut kelompok 3. Yuk.
Ayo. Yes. Yaitu metode penghapusan tidak tertagi. Direct right of method. Alasannya, pada metode penghapusan piutang ini secara langsung akan menghapus ke akun piutang, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagi pada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tak tertagi menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tak tertagi tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Oke, ada yang sama. Oh, belum. Oke, lanjutkan. Syarat penghapusan piutang tak tertagi tersebut misalnya ada suatu perusahaan yang seharusnya mengalami peningkatan laba yang besar pada akun piutangnya, namun pada periode selanjutnya konsumen tersebut mengalami gagal membayar, sehingga perusahaan mengalami penurunan laba bersih dan harus mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagi kepada konsumen. Oke, ada yang sama dengan kelompok 3? Sama? Oke, silakan. Silakan. Semangat Bina. Ini kita agak telat pulang ya, gak apa-apa ya? Iya wes, oke. Ah? Ya. Oke. Kami dari kelompok 8 memilih metode penyisian piutang tak tertagi atau allowance method. Kebanyakan metode ini lebih disukai daripada metode penghapusan piutang. Tujuan metode ini dikarenakan melibatkan akun aset yang bertentangan dengan akun piutang. Bahkan akun kontra aset ini pada dasarnya akun saldo yang berlawanan dengan piutang yang dicatat pada neraca. Ada tiga komponen dari metode penyisihan, yaitu Yang pertama, perkiraan piutang tidak tertagi. Yang kedua, catatan debit jurnal dengan mendapatkan beban piutang buruk dan penyisian debit pada piutang tidak tertagi. Yang ketiga, Kelompok berapa ini? Anda memutuskan 8. menghapus akun dengan penyisian piutang ragu-ragu dan diperhatikan akun piutang yang sesuai. Oke. Dengan alasan yang sedikit berbeda, tapi sama-sama memilih metode penghapusan piutang tak tertagi. Metodenya apa tadi? Penyisihan cadangan. Ini kelompok. Ya, metodenya sama, cadangan. Metode langsung. Ya, yes. Ini cadangan, ini metode langsung. Oke. Diulangi kembali seperti yang kita bahas sebelumnya atau bahkan di modul diterangkan bahwa di aturan pajak tidak boleh menggunakan atau melakukan kegiatan cadangan kerugian piutang. Kenapa? Karena cadangan kerugian piutang itu belum benar-benar terjadi. So, mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus langsung menggunakan metode penghapusan piutang secara langsung. Oke ya? Yes. Good answer, sama-sama punya alasan yang jelas, nanti hasil analisisnya dikumpulkan per kelompok. Ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 dan 8. Yuk. So, ada berapa solusi yang sudah bisa kita temukan? Solusinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, metode average. Yang kedua, saldo menurun. Yang ketiga, penghapusan langsung. Kelompok. Ada pertanyaan sampai sini?
No, kalau tidak ada, untuk mengukur kemampuan sampean, kita kuis. Ya, silakan dibuka HP-nya. Kuisnya saya sediakan seperti biasa melalui Quizizz. Bisa scan barcode ini untuk kuisnya. Ya, silakan. Atau linknya saya kirim sebentar. AK2 ya. Oke, linknya sudah saya kirim atau bisa menggunakan barcode ini. Sudah? Bisa masuk? Kenapa? Yes. Oke, belum ada yang berhasil. Coba lihat, sudah berhasil. Sudah masuk. Masuk. Tahu kondek ini belum ya? Sebentar, iki yang ngono ya, Kita mulai ya. Yuk, silakan. Ayo. Keluar lagi coba. Masuk ke linknya. Yang teliti ngerjakannya. Bisa di zoom teko.
Sudah? Dua menit lagi kita akhiri. Yuk, dua menit lagi kita akhiri. Ayo yang masih agak banyak ini. Tinggal sedikit waktunya. Satria kurang 1. Ayo. Septia, Fitria, Tania, DM, Rizka. Ayo. Kurang Fitria mana? Ayo, belum. Oke, kita akhiri ya. Oke, kita lihat. Ya, kasih tepuk tangan buat 3 terbaiknya. Tiara DL, nih Tiara DL. Yani sama subterakhir. Umi, inti Umi. Oke, good. Ya, yang masih hasilnya masih kurang sesuai dengan harapan tidak usah berkecil hati. Pasti banyak kesempatan untuk memperbaiki. Oke ya. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan pertemuan yang sebelumnya? Silakan. Ya, Nina. Yes. Oke. Kata Nina, kita hari ini tuh belajar rekonsiliasi fiskal sehingga tahu gimana caranya nyusun laporan keuangan sesuai aturan pajak, nggak curang gitu ya, tapi pajaknya juga kecil atau tidak terlalu tinggi. Yang lain mau menambahkan? Berarti ada berapa metode yang bisa ditemukan? Apa saja?
metode saldo menurun, average, dan penghapusan piutang langsung. Itu adalah solusi yang kita temukan untuk bisa kita tawarkan kepada perusahaan agar tidak melakukan kecurangan untuk menghindari pajak. So, apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat ya. Hari ini saya evaluasi pembelajaran di 12 AKL 2. Antusiasnya cukup bagus, hanya saja sedikit menurun, sepertinya agak kesulitan melakukan analisa. Memang melakukan analisa itu butuh latihan ya. Melakukan analisa seperti ini itu melatih kita untuk berpikir kritis, melatih otak kita berpikir lebih kritis. Tidak hanya yang penting tak baca itu apa maksudnya, tidak, tapi kita belajar berpikir kritis untuk mengkritisi sesuatu. Harapannya ke depan AK2 bisa lebih kritis lagi, lebih aktif lagi, tambah semangat gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari, persiapkan, kita akan belajar materi PPN dan PPNBM. Dengan catatan, seandainya nanti di pertemuan berikutnya masih ada yang belum paham tentang rekonsiliasi fiskal, kita bisa bahas bersama. Oke? Is there any question? No? Ada pertanyaan? No? Oke, kalau tidak ada kita bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, silakan dipimpin doa ketua kelas. Ya, di depan. Doa mulai. Oke, ketemu minggu depan. Semoga selalu sehat, selalu jaga stamina, selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran aksi ketiga dengan model pembelajaran problem based learning. Apakah model ini mampu menyelesaikan masalah kemampuan berpikir kritis peserta didik? Kami mohon masukannya. Sampai jumpa di video aksi keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.